Saya record. Oke, ya, saya record. Nanti saya masukkan ke LMS ya. Jadi LMS itu nanti akan diupdate. Kemudian segala sesuatunya nanti akan difasilitasi via LMS ya. Jika memungkinkan, kalau ada yang ternyata perlu dilakukan di luar ya nanti akan difasilitasi misalnya ya proses pengisian formulir misalnya atau apa gitu ya. Itu nanti akan difasilitasi di luar seperti itu. Baik, kemudian itu dari kelas EDE, dari peminatan EDE ya. Selanjutnya, saya lihat ada Alfian di sini. Alfian, habis piket kayaknya ya tadi. Habis begadang nggak semalam? Masih ngantuk kayaknya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke ya. Alfian, dari peminatan apa, Alfian? Eh, saya dari AIM, Pak. IM ya, IM Iya, infrastruktur ya. Mm-mm. Oke, kelasnya sendiri dari kelas apa asalnya? dari kelas SI 4301. 01. Oke, sama sama Dika juga ya, 01 ya. Iya, Mm-mm. Pak, benar. Oke. Nah, kemudian dari AIM ada lagi nggak? Silakan. Saya Pak. Mana nih? Nggak kelihatan. Saya Pak. Kanza Jilan. Oh, Kanza. Ya. Panggilannya siapa? Jilan Pak. Oh, Jilan. Oke, oke. Saya pikir Kanza ya. Oke, Jilan ya panggilannya. Baik, Jilan dari kelas apa Jilan? Sama seperti Alfian Pak. SI 4301. 01 ya. Kayaknya banyak nih 01 ya. Jilan juga sama infrastruktur gitu ya. Nanti ada pilihan-pilihan juga sertifikasinya kira-kira apa ya. Kemudian ada lagi silakan. Dari AIM infrastruktur. Saya Pak, IIM Pak. Oke. Siapa nih? Perkenalan silakan. Saya Muhammad Rifki Arif Pak dari SI 4301. Sama juga 01 ya. AIM juga. Panggilannya Rifki Pak. Rifki. Baik Rifki ya. Oke, makasih. Nextnya ada lagi nggak dari AIM? Kayaknya nggak ada lagi ya AIM ya. Sebentar. Kalau saya lihat nggak ada lagi, Pak. Oke, nggak ada AIM lagi di ya. kelas ini cuma ada 3 orang doang. 3 ya. Baik, baik. Oke, ya. Berarti ya otomatis akan membentuk grup juga ya. Lumayan lah, 3 orang bisa ya. Jadi satu grup. Tadi juga EDE lumayan bisa jadi satu grup juga seperti itu. Kemudian saya lihat yang lain ya. Di sini ada Zaki. Silakan Zaki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfinansyah dari kelas SI 4301. Peminatan saya Hmm. EISD, Pak. Oke, sistem development ya, Zaki ya. Panggilannya Zaki ya? Benar, Pak. Bisa Zaki, bisa Alvin. Oh, bisa Alvin. Alvin mungkin ya, mungkin biasa dipanggil ya. Benar, Pak. Baik, Alvin ya. Alvin dari EISD ya, dari kelas 01. Ada lagi selain Alvin? Saya Pak Raffi Gaswara dari Mm-mm. 4301, SI 4301, Mm-mm. peminatannya EISD juga Pak. Oke, Rafli ya. Betul. 01 juga ya tadi ya. Tadi berapa? Ke Kelasnya? 01 Pak, 01 juga. sama Dika juga tadi. Ya, ya. Alvin juga sama ya. Silakan ada lagi sistem development? Saya Pak Muhammad Farhan Abdillah dari SI 4301. Wajahnya kemana nih? Ada Pak. Ada. Oke, ya, ya, ya. Panggilannya siapa panggilannya? Raihan Pak. Raihan aja ya, Iya Raihan Pak. ya. Bukan Raiha ya, kurang N tadi ya. Iya Pak. Oke, itu lumayan ya. Udah ada 3 orang. Silakan, ada lagi EISD. Saya Pak, Oh, silakan. Siapa panggilannya nih? Hernanda. panggilan Hernanda Prasetyo, bisa dipanggil Nanda dari kelas Nanda. SI 4301. Wih, ini rombongan 01 semua di sini ya. Oke, Nanda dari sistem development juga ya. Tuh, ada 4 orang ya.
Ada lagi? Silakan. Saya Pak Muhammad Arya Pramedia Subekti dari kelas SI 4307 untuk peminatan sama ISD Pak. Oke, ya panggilannya siapa panggilannya? Arya, Arya. Pak. Arya ya. Arya dari kelas 07 ya. Sistem development juga udah ada 5 orang tuh, sistem development. Baik. Masih ada EISD? Saya Pak, Em, saya Pak Raditya Setiadi dari 4307 sama peminatannya ESD juga. oke. Berarti ada 6 malah ya. Ada 6 orang. Oke, EISD. Ladityo. Sorry tadi dari kelas apa? Saya kurang dengar. Dari 4307 Pak. Oh, temannya Arya nih ya, satu kelas ya. Ya. Masih ada EISD? Dado? Saya Pak. Wah, banyak sekali nih ya Arya ya. Arya juga nih ya. Silakan perkenalan deh. Nama saya Manuel Arya dari 4208. Peminatan saya sama Pak EISD Pak. Panggilannya? Immanuel aja Pak. Oh, Immanuel aja. Biar beda ya sama Arya ya. Dari kelas 8 ya, Immanuel ya. Baik. Oke, ada lagi? ESD? Saya Pak, Mahardika. Dika juga SD ya, ternyata ya. Ya. Oke, sip ya. 01 kan ya Dika ya. Oke, jadi 8 tuh ya. Nah, ini harus dibagi 2 ya kelompoknya nanti ya, karena lebih dari 5 orang ya. Kalau lebih dari 5 terlalu banyak ya, nggak efektif biasanya kalau tugas besar. Seperti itu. Jadi nanti sebagai follow up ya, Dika nanti bisa menghandle teman-teman di kelas ini agar bisa membentuk kelompok, walaupun tadi relatif sudah kelihatan ya. Ada ED, ada EISD gitu ya, ada EIM tadi jumlahnya yang lebih dari 5, nah seperti ini harus dibagi 2 jadinya ya. Ada 8 bagi 2, ada 4 orang EISD. Baik ya, silakan yang belum saya lihat di sini Adam barangkali ya. Adam silakan Dam. Atau siapa panggilannya silakan. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya peminatannya SAG. Oke, Adam dari kelas mana Adam? Dari SI 4305 Pak. 05 ya. Oke. Makasih. Panggilannya Adam ya? Atau ada yang lain? Iya Pak, Adam. Adam aja ya. Oke, Adam 05 SAG. Silakan SAG ada lagi nggak? Saya Pak. Oke. Silakan perkenalan deh. Baik, jadi perkenalkan nama saya Wildan Barik Samudro dari kelas 4307 dengan peminatan SAG. Salam kenal. Nah, panggilannya Wildan. Iya, panggilan saya Wildan. Oke, Wildan ya, Wildan, Adam, SAG 05 dan 07 ya. Next-nya masih ada nggak SAG? Saya Pak. Aha. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Ferdinand Nugraha, bisa dipanggil Rian. Saya dari kelas SI 4205. 05 ya, sekelas sama Adam saya ya. SAG, Pak. Sekelas sama Adam berarti ya. Rian ya. 42. 02, bukan 05 ya. 02. 42. Oh, dari 42. 4205. Oke, baik ya. Rian ya dari 4205 seperti itu. Iya, Pak. Udah 3 tuh ya, SAG bisa membentuk kelompok seperti itu. Ada lagi? SAG? Nggak ada lagi ya kayaknya ya. Baik ya, SAG berarti 3 orang seperti itu. Kemudian masih ada yang lain nggak kira-kira di sini ya? Kayaknya Irfan deh ya, belum ya? Irfan belum perkenalan ya? Halo. Yuk, silakan. Mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nurjihad, biasa dipanggil Irfan. Saya dari peminatan IASD dan saya dari kelas 4209. Dari 09 ya. Tadi IASD sudah perkenalan ya, berarti tadi kelewat ya? Iya, Mas. Irfan belum ya? SAG duluan ya. Iya.
Berarti ada 9 ya. Tuh SD ya. Cocok jadi 2 kelompok, masih cukup ya. Next-nya silakan yang belum perkenalan. Yang siapa lagi? Brian barangkali ya. Iya, Pak. Brian mana wajahnya nih? Biar Oh iya, Pak. saya biar kenal juga. Itu, Pak. Nah, Perkenalkan tuh. nama saya Brian Ronald Talisman, bisa dipanggil saja Brian. Saya dari kelas SI 4304. Oke, 4 ya, 04. Kayaknya satu orang ya, 04 nih ya. Belum ada lagi ya? Sekelas sama Michael, Pak. Oh, Michael keempat juga. Oh iya, kelewat tadi. Iya, Pak. Oke, sip. Brian ya panggilannya ya. Brian tadi, sorry peminatannya apa? Oh iya, Pak. Peminatannya EDE, Pak. Oh, kelewat tadi berarti ya. Jadi ada Oh 4 iya, dong ya. Tadi ada sama Verda juga ya. Seperti itu, bisa bergabung jadi satu kelompok ya. Seperti itu. Baik, ada yang belum? Silakan. Rifki udah belum? Udah, Pak. Udah ya tadi ya. Oke. Ya udah ya, kayaknya yang hadirnya nggak semuanya nih, belum semuanya hadir ya, 24 ya, ada 6 orang lagi. Nanti kita lihat ya, siapa yang belum bisa hadir saat ini. Mudah-mudahan bisa tetap bergabung ya, supaya cukup ramai kelasnya gitu ya. Kemudian secara pemenuhan kelompok tadi sebetulnya sudah relatif terpenuhi ya. EDE bisa satu grup, kemudian juga ada ISD bahkan 2 grup gitu ya. Kemudian AIM juga bisa satu grup, dan SAG juga tadi lumayan ya, anggotanya juga bisa satu grup juga seperti itu gitu. Baik, itu kurang lebih ya introduction kita. Sekarang saya akan share screen ya. Saya akan share screen kuliah kita tentang apa lebih detailnya ya. Pak, permisi Pak, saya belum perkenalan Pak. Oh, kelewat ini. Ayo silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Satria dari kelas SI 4307. Untuk tingkatannya sendiri dari ini Pak, IRP Pak. Oh IRD, ya. Berarti baru satu ya, IRD ya. Belum ada lagi ya. Nggak tahu nih ya, ada 6 orang yang belum bisa join seperti itu. Saya nggak tahu apakah peminatannya sama. Nah nanti kalau ada teman ya bisa gabung ya. Jadi satu ini ya, satu grup ya, seperti itu gitu. Nah kemudian kalau enggak ya udah digarap dulu aja ya sementara ya. Nanti kalau bicara tugas sih sebetulnya di belakang ya, nanti setelah kita ada sesi terkait dengan ini ya, pelatihannya itu sendiri ya, seperti itu. Untuk di awal ya, kurang lebih 2 sesi di awal, saya akan menghantarkan ya tentang kuliah ini tentang apa gitu ya, kemudian apa esensinya gitu ya, apa pentingnya perkuliahan ini ya, kemudian nanti akan berujung ya kepada tugas individu ya, karena kita perlu ada tugas individu di mana kurang lebih ya untuk ininya ya, deskripsi awal tugasnya adalah membuat semacam ini ya, membuat semacam laporan ya, atau tulisan esai lah kurang lebih gitu ya, seperti itu gitu. Tulisan esai ya, di mana nanti ada arahannya ya. Intinya sih tentang ini ya. Intinya tentang ini ya, motivasi ya untuk pengambilan sertifikasi, kemudian kira-kira mau mengambil apa dan apa taktik lah gitu ya, cara ataupun strategi yang akan dijalankan ya untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut gitu ya. Overall kurang lebih itu ya secara besarannya. Nanti detailnya saya akan masukkan ke LMS ya. Jadi silakan nanti dicek di LMS. Seperti itu gitu. Baik, masih ada lagi nggak yang ketinggalan ya? Saya khawatirnya ada yang tertinggal. Tidak ada lagi ya. Tadi terakhir Agung ya. Saya juga belum, Pak. Oh, belum. Siapa nih? Raffi Kemal Makarim dari 4307. Oh, Raffi belum. Oke, silakan.
Dari 07 juga, ya. Ya, saya peminatannya ERP sama kayak Agung. Oh, oke. ERP ya. Saya salah dengar Iya. tadi, kok jadi ERP? ERP ternyata ya. Iya. Nah, udah ada temen ya, Agung ya. Agung sama, panggilannya Raffi ya? Atau Kemal? Raffi aja nggak apa-apa, Pak. Raffi ya. Oke ya, Raffi sama Agung. Dua-dua dari ERP ya. Sip, kalau gitu. Oke, baik ya. Sebentar saya ini dulu ya. Saya slideshow dulu. Agak lambat ya, karena kebetulan lagi buka banyak files, jadi agak tersendat. Nah, ini saya tinggal share screen aja ya, barusan berhasil. Oke. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sip ya. Nanti saya share juga filenya ya, jadi tidak usah di capture. Nanti saya share filenya untuk ke dalam LMS ya, untuk referensi. Nah, ini adalah judulnya ya. Saya nggak tahu ini masih update nggak ya kodenya ya, karena kita baru ada updating kurikulum juga ya. Mudah-mudahan kodenya masih sama ya. Kalau udah beda nanti silakan diinfo ya. ISI 4A3 ya. Pelatihan dan sertifikasi. Jadi ada dua tema besar di sini, bagaimana pelaksanaan pelatihan ya untuk menuju kepada sertifikasi ya. Nah, ini nanti ada tekniknya dan ada schedule ya yang nanti akan kita jalani bersama-sama. Saya sendiri mengajar di TELU ya, terutama di sistem informasi sudah sejak 2010 ya, jadi udah 12 tahun. Kemudian saat ini saya juga sedang PhD ya di Stockholm seperti itu, Stockholm University. Kemudian saya juga memegang ya beberapa sertifikasi seperti yang tertera di sini ya. Jadi rekan-rekan mungkin ada yang sudah familiar ya dengan beberapa sertifikasi yang saya pegang. Nah, ini sebagian sertifikasi ya dan sebagian sertifikat gitu. Nah, tentu rekan-rekan penasaran ya apa bedanya di antara dua itu ya. Nah, ciri khasnya ya kalau sertifikasi ya itu sifatnya biasanya berbasis profesi gitu ya. Jadi merupakan lisensi ya, lisensi yang menunjukkan standar kualifikasi ya dari kompetensi seseorang. Gitu, itu namanya sertifikasi. Dan biasanya sertifikasi itu bersifat sementara ya, karena harus diperpanjang per satuan waktu, gitu ya. Per tahun kita perpanjang ya, seperti lisensi aja, gitu ya. Nah, kalian kan punya software, misalnya punya lisensi. Nah, ini juga sama. Ada profesi ya, seperti dokter, ada izin praktek yang harus diperpanjang segala macam gitu ya. Nah, ini juga sama ya kalau untuk sertifikasi. Nah, sementara kalau sertifikat ya itu sifatnya seperti ijazah ya. Sekali dapat itu berlaku seumur hidup ya. Walaupun ada beberapa yang berlaku beberapa tahun ke depan saja ya. Seperti itu gitu. Nah, dari beberapa sertifikat yang saya pegang ya. Misalnya CISA ya di sini ini untuk audit ya. Kemudian ada sistem ya untuk security. Kemudian ada CGIT ya untuk governance tata kelola. Kemudian series itu untuk manajemen resiko ya, IT. Kemudian CDPC ini untuk data privacy ya. Data privacy itu yang sekarang lagi ramai juga ya, seperti itu. Nah, kemudian ada PMP ya. Nah, PMP ini adalah project management ya. Jadi ini adalah sertifikasi project management, manajer proyek lah kurang lebih gitu ya.
Nah, yang tadi saya sebutkan ya, itu namanya masuk kategori sertifikasi ya. Karena sifatnya semacam lisensi ya dan harus diperpanjang tiap tahun gitu ya. Agar bisa tetap disandang gitu ya, menjadi gelar ya untuk menunjukkan kompetensi seperti itu. Nah, ada beberapa yang lain ya, misalnya COBIT ya, kemudian ada CSX itu untuk, ini salah tulis ya, CSX harusnya bukan CXS ya. Ini cyber security ya. Kemudian ITIL, kalian juga familiar pastinya ya dengan manajemen layanan. Nah, 3 ini adalah sertifikat ya. Jadi sekali dapat tidak perlu ada perpanjangan lagi ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian ini ya 27.001 dan juga 9.001 ini sifatnya seperti sertifikat ya, tapi masa berlakunya cukup panjang dan ada masa habisnya gitu ya. Ada masa habisnya. Jadi sertifikasi masuk kategorinya tapi jangkanya agak panjang ya. ISO 9001 itu untuk manajemen mutu ya, kemudian 27001 itu untuk manajemen keamanan ya. Nah, selain itu saya juga accredited ya untuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh EPMG ya. EPMG Internasional itu perusahaan global ya yang mengakreditasi ya trainer-trainer ya di dunia seperti itu gitu. Sehingga kalau sudah dapat accredited trainer, maka bisa mengajar di mana saja, gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Misalnya accredited CISA ya, berarti saya bisa ngajar CISA ya di negara manapun, gitu ya, sudah qualified ya, seperti itu. Baik itu ya, kurang lebih perkenalan ya, lebih lanjut dari saya. Nah ini adalah tujuan ya dari perkuliahan kita ya. Ini dari kurikulum SI ya, ada PLO 8 ya, terkait dengan pengembangan profesi. Nah ini kan berkaitan dengan profesi tentunya ya, di mana ada learning outcome ya, ada learning outcome berupa pengembangan keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan peminatannya, kemudian pencapaian standar minimal keahlian. Nah ini ya, jadi balik lagi kepada keahlian ya, kompetensi apa yang akan distandarkan. Kemudian yang terakhir ya, CLO03 adalah pengembangan soft skill-nya juga ya. Jadi nanti kemampuan komunikasi juga akan diuji ya di kelas ini dan juga kerjasama tim ya melalui kegiatan transfer ilmu dalam pelatihan. Nah ini dia ya. Jadi nanti kalian akan berlatih ya untuk mendapatkan sertifikasinya gitu ya. Nah kemudian once kalian dapat sertifikasinya, maka tugas besarnya itu adalah bekerja sama di dalam tim ya untuk mentransfer ilmu yang sudah didapatkan ya berdasarkan pelatihan sertifikasi yang sudah diperoleh sebelumnya gitu ya. Nah, ini dilakukan secara kerjasama tim dalam bentuk tugas besar ya. Dan nanti kalian perlu mencari kira-kira siapa ya yang nanti akan join ya di semacam kelas gitu ya yang kalian akan set up, kemudian kalian akan belajar mendeliver materi di sana gitu ya, akan direkam kemudian akan dinilai seperti itu gitu. Nah itu kurang lebih ya ininya rencananya outcome-nya. Silakan ya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, bisa angkat raise hand ya seperti itu atau bisa langsung open mic juga nggak masalah. Baik, ini belum diupdate ya, harusnya 2022 seperti itu. Kemudian, nah ini evidence-nya nanti berupa soft copy ya dari sertifikatnya itu ya yang telah diambil. Kemudian, jadi ini wajib lulus ya. Wajib lulus, kalau nggak lulus ya nggak lulus mata kuliahnya ya seperti itu gitu. Nah kemudian diselesaikannya program pelatihan ya yang dilakukan oleh tim seperti itu. Nah bisa dilakukan kepada ya teman-teman sendiri atau kepada adik kelas ya. Yang paling enak itu diselenggarakan via laboratorium ya. Jadi nanti sama adik-adik sesuai dengan peminatan masing-masing. Itu sekalian juga untuk memberikan pencerahan lah gitu ya, introduction mengenai
kompetensi yang kalian akan kenalkan melalui sertifikat ini, gitu ya. Baik, kemudian evidence-nya ya, misalnya materi, kemudian juga daftar hadir ya, kemudian videonya ya. Yang paling mudah itu ya dilaksanakan secara online, gitu ya, secara online, nanti direkam gitu ya, kemudian rekamannya nanti diupload ya ke storage ya, ke Google Drive misalnya ya, kemudian nanti akan saya review ya hasilnya seperti apa. Kemudian tidak lupa juga ada mekanisme feedback ya. Jadi nanti ada proses kuesioner gitu ya untuk mengetahui seberapa menarik ya penyampaian materi dan juga seberapa bermanfaat. Kemudian setelah itu tentu ya kalian upayakan ya agar kelasnya juga berjalan menarik juga gitu ya. Misalnya bikin kuis ya dan segala macamnya seperti itu. Baik ya. Nah, ini peminatan yang ada ya. Dari yang sudah kita lakukan introduction ya. Yang tidak ada sepertinya adalah entrepreneurship ya. Entrepreneurship rasanya nggak ada perwakilannya nih di kelas ini ya. Tapi untuk yang lain tadi ada semua ya. Ada AIM untuk infrastructure, kemudian ada ISD untuk system development. Kemudian data engineering ya, ada EDE tadi ada juga, SAG ya. Bahkan EISD itu ada 2 grup kemungkinan tadi ya. Kemudian terakhir ada ERP ya, Enterprise Resource Planning, seperti itu. Nah ini contoh ya, contoh untuk sistem development. Misalnya pemrograman web ya, pemrograman web itu dari Inixindo misalnya ya. Kemudian bisa juga mengambil MTA misalnya ya, ini Microsoft ya, Microsoft Technology Associate misalnya. Seperti itu. Kemudian bisa juga ya Adobe juga, Adobe bagi yang senang dengan Adobe ya, Adobe Certified Associate ya. Nah ini nama vendornya contohnya PKSTI gitu ya. Nah silakan nanti ya teman-teman ISD, apalagi ini cukup banyak di sini ya, juga bisa bergabung juga dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi dari lab ISD ya, silakan nanti di arrange ya supaya bisa mendapatkan kelas besar gitu ya untuk persiapan pelatihannya. Sehingga lebih mudah ya untuk pelaksanaannya ya. Dan bisa nego juga ya kalau orangnya banyak kan enak gitu ya, harganya akan lebih murah ya, seperti itu gitu. Nah, itu untuk ISD ya. Silakan kalau teman-teman ISD kalau ada pertanyaan ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk data ya, data engineer ini misalnya dari BNSP ya, BNSP misalnya ada database ya, database administrator. Ini salah satu vendornya misalnya bisa jadi adalah LSP Informatika ya. Nah ini nanti alangkah baiknya ya kalau lewat laboratorium ED ya itu nanti di range secara besar gitu ya. Jadi gabung beberapa kelas. Gabung untuk yang peminatan yang sama ya, mengambil ini yang sama ya, kelas yang sama atau sertifikat yang sama. Bisa juga tuh ke MTA juga ya untuk yang EDE. Kalau nanti ada opsi yang lain silakan ya diusulkan gitu ya, tetapi memang pendekatannya lebih yang sifatnya memang ada lembaga penjaminnya gitu ya. Kemudian ada delivery pelatihannya gitu ya, bukan sesuatu yang tinggal exam aja gitu ya, secara online gitu ya, dan cuman multiple choice ya, sangat mudah. Ya kita nggak menerimanya seperti itu ya, tetapi yang cukup mendalam ya ininya sertifikatnya seperti itu. Nah kemudian untuk SAG misalnya ya, SAG itu kan ada 2 ya, architecture ataupun ini ya manajemen IT ya. Nah misalnya bisa ke enterprise arsitektur ya ataupun juga ke manajemen layanan ya. Dua-duanya dari BNSP ada ya. Seperti itu gitu. Kalau misalnya Anda tertarik dengan yang international base gitu ya, juga bisa sebetulnya ya. Ada COBIT ya, ada sertifikasi TOGAF misalnya gitu ya. Nah, itu kan internasional. Seperti itu. Mana yang lebih memungkinkan aja
gitu ya. Tapi biasanya memang yang internasional cenderung lebih tinggi harganya ya, walaupun daya jangkau dan juga penerimaannya lebih luas pastinya ya, karena worldwide mengakui pastinya gitu ya. Jadi kalau kalian bawa kemanapun tetap berlaku sertifikatnya. Mohon izin interupsi, Pak. Yes, silakan Jadi Adam. kalau terkait bayar ikut ujian sertifikasinya itu ini ya Pak, sesuai harga aslinya ya? Nah gini, asli ini sebetulnya gimana maksudnya? Sebetulnya bahwa pada dasarnya kalau kalian bisa arrange ya, kalau ini dari BNSP ya, pengalaman di tahun sebelumnya, itu kalau ada kelas besar itu cenderung bisa dinego gitu ya, harga untuk pelatihannya include dengan harga untuk ujiannya gitu ya. Jadi biasanya digabungkan. Tapi delivery biasanya beda-beda juga gitu ya. Kalau di delivery oleh ini rata-rata kan ada ininya ya penyelenggaranya. Makanya lebih baik nanti kumpul ya, nanti difasilitasi ya oleh laboratorium gitu ya. Kemudian nanti pilih ya sama-sama satu sertifikat yang sama sehingga mudah nanti untuk proses ini ya. Negosiasinya ya, dibantu oleh laboratorium ya, seperti itu. Berarti dari pihak kampus memang tidak ada subsidi ya Pak? Nggak ada setahu saya ya. Jadi ini memang adalah effort dari reguler ya. Jadi dari masing-masing itu yang nanti akan membiayai ya. Kecuali kalau kelas internasional ya, kalau kelas internasional itu ada ya, memang ada targetnya juga lebih banyak sertifikatnya seperti itu. Tapi kalau kelas reguler itu dikembalikan ke masing-masing ya. Nah makanya nanti harus base value ya, artinya kira-kira ini anggap sebagai investasi tentunya gitu ya. Jadi sebagai investasi nanti kalian berhitung gitu ya, kira-kira apakah berminat untuk yang lokal saja cukup gitu ya, atau mau sekalian yang internasional. Nah ini kan pilihan ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian tentu semakin banyak yang berminat di sertifikat yang sama ya, maka bisa daya tawarnya jadi lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena banyak kan gitu ya. Nanti bisa dibantu sambungkan ya dengan pihak lembaga sertifikat profesi ya, LSP ya, seperti itu. Dan kalau dari BNSP ya, kalau dari yang lain ya ada lagi biasanya ya. Tapi rata-rata sih mereka LSP bentuknya ya, kayak informatika, Inixindo, ya kemudian PKSTI ya, kemudian juga ada ya rata-rata itu ya, rata-rata ini mereka adalah lembaga penyelenggara sertifikasi profesi seperti itu. Kalau dari internasional juga sama beda-beda ya, misalnya untuk yang COVID dari ISAKA gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain ya, dari IASA bisa jadi, TOGA misalnya, Enterprise Arsitektur ya. Kemudian ERP dari SAP ya. SAP sih sebetulnya udah biasa ya, SAP, Edugate. Seperti itu. Ini sertifikat yang bisa diambil ya. Kemudian satu lagi misalnya AIM ya. AIM misalnya bisa ngambil CCNA atau Cisco apapun itu ya. Mau ke network adminnya gitu ya, ataupun juga cyber security-nya misalnya gitu ya. Tergantung nanti kira-kira minatnya ke mana gitu ya. Walaupun memang alangkah baiknya disinkronkan satu sama lain ya, sehingga bisa lebih banyak ininya membernya ya, seperti itu gitu. Oke. Ada lagi? Adam udah cukup clear ya Adam ya? Oke, Adam lagi ke belakang kayaknya. Ada lagi yang lain silakan. Belum ada? Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, ini ya beberapa lembaga ya, yang nanti bisa ini ya di-approach lewat laboratorium masing-masing ya. LSP ini bentuknya ya, Pusat Kajian Sains dan Teknologi Informasi ya, PKSTI, ada Inixindo,
Nah, Telkom juga punya ya, namanya TPCC ya, Telkom Professional Certification Center. Ada Bilogic juga ya, ada Informit, Utrain ya. Kemudian Telju juga sebetulnya punya ya, tapi sertifikat apa yang diselenggarakan saya belum update ya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang lain ya, alternatifnya adalah informatika misalnya ya. Nah, ini ya, nanti silakan laboratoriumnya bisa ini ya, membantu ya untuk mengagregasi ya, memfasilitasi dari semua kelas ya, seperti itu gitu. Supaya nanti bisa menjadi kelas besar ya, sehingga kalian bisa negonya lebih murah ya. Lebih gampang negosiasinya seperti itu dibanding satu orang satu ya. Seperti itu gitu. Kalau satu orang satu, ya mungkin menyelip ya di kelas yang mereka selenggarakan seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kalian bisa tarik ke kampus ya, online, nah online itu biasanya lebih murah ya, seperti itu. Gitu. Nah, ini contoh ya, contoh ini dari sertifikasi Microsoft ya. Nah, silakan Anda lihat di sini. Bentar ya. Nah, ini kecil banget ya. Kecil banget di layar saya yang cukup besar juga. Nah, ini banget ya tampilannya. Ini adalah roadmap ya kalau sertifikasi akademik dari Microsoft ya. Nah, ini pilihan tentunya semuanya gitu ya. Mau yang mana? Tapi yang tadi diarahkan adalah yang associate level ya. Associate level itu biasanya tahapan fundamental ya, tahapan awal. Seperti itu gitu. Makanya diarahkan ke sana ya. COBIT fundamental misalnya ya, ITIL fundamental, TOGAF fundamental atau foundation ya. Seperti itu gitu. Jadi rata-rata adalah kelas training dan sertifikasi yang paling relatif mudah lah gitu ya, seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, bisa pilih jalur yang berbeda ya, seperti itu. Ada MCSE ya, MCSI, ada MCSD ya. Ini semuanya lebih advance biasanya ya, seperti itu dibanding MTA. Nah, jalurnya banyak ya. Ada MOS, ada MOS spesialis, Microsoft Office ya maksudnya ya. MTA nih ya jalurnya, ada MTA juga ya. Nah, ini macam-macam ya, macam-macam itu jadi syarat untuk MCSA ya, MCSD sama macam seperti itu. Jadi terkadang ya sertifikat itu bertingkat ya. Ada yang menjadi prasyarat bagi sertifikat yang lain. Seperti itu, gitu. Nah, ini contoh ya untuk yang infrastruktur ya. Ada dari Mikrotik misalnya ya, Mikrotik. Ada MTSINE ya, CRE, CWE ya. Nah, ini saya kurang hafal ya untuk persis detailnya, singkatannya ya. Tapi ya bisa ditebak ya, N mungkin network misalnya ya. W mungkin wireless gitu ya, yang kayak gitulah ya. Nanti silakan dicek ya oleh teman-teman AIM ya. Maunya ke yang mana ya, seperti itu. Atau mau Cisco ya, Cisco juga ada ya. Nah, ini contohnya ya. Entry point-nya ada ya, yang paling mudah adalah CCN gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, sementara dari CCN bisa masuk ke level associate di atasnya ya. Ada CCNA, ada CCDA. CCDA itu untuk desain ya. Network administrator ya, security, routing switching ya, collaboration, data center, cloud sampai service provider. Nah, ini ada tingkatan berikutnya ya, dari A ke P ya, dari P ke E misalnya, itu contoh aja ya. Seperti itu gitu. Misalnya dari CCNA ya, security. Nah, dia loncatnya ke CCNP security. P-nya itu biasanya profesional ya, sesuai dengan singkatan ini. Kalau di sini A itu associate ya, beginner ya. Seperti itu. Kemudian expert ya udah ahlinya gitu ya. Seperti itu. Itu ada E-nya bisa di belakangnya kalau expert. Nah, kalau untuk perkuliahan ini cukup ambil yang associate aja udah cukup ya. Associate aja udah levelnya udah cukup seperti itu. Gitu. Oke. Nah, ini ada singkatannya ya. Ada singkatannya di bawah ya. IoT, network design, wireless ya.
collaboration, ya, data center, ini untuk infrastruktur kebanyakan ya, seperti itu. Database juga bisa Oracle ya kalau mau ya. Oracle ada education-nya juga ya. Mirip seperti Edugate tadi ya. Microsoft, Cisco, kemudian Cisco juga ada net akademiknya ya. Silakan bisa dicek ya. Kemudian mitra juga bisa menyelenggarakan ya latihan. Nah, kurang lebih itulah ya. Kalau mau internasional juga di sini ada ISAKA ya. ISAKA ya untuk JRC ya, seperti itu. Yang tadi saya mention itu banyakan dari ISAKA ya, karena saya memang backgroundnya dari ISAKA ya, seperti itu. Sebelumnya saya Presiden Chapter Indonesia ya untuk ISAKA, jadi banyak menghandle ya kegiatan-kegiatan asosiasi ya di Indonesia seperti itu. Dari mulai sharing session ya ke akademik, praktisi ya, ke bisnis, government gitu ya. Penyelenggaraan sertifikasi dan segala macam seperti itu. Baik ya, itu kurang lebih ya materi pertama ya. Nanti saya akan share sedikit ya, biar kalian bisa persiapan tugas tugas individunya apa gitu ya. Nanti akan saya publish di LMS ya, walaupun detailnya nanti akan saya share sebentar gitu ya. Saya akan masukkan ke LMS seperti itu. Kemudian kalau jadwal untuk minggu depan ya, kita akan ada sharing session ya tentang pentingnya sertifikat atau sertifikasi ya. Itu nanti saya akan share session. Kemudian kita akan mendiskusikan ya rencana teknisnya gitu ya. Kalian mau gimana nanti untuk proses pelatihannya terutama ya. Seperti itu. Kalau grupnya tadi tinggal ISD aja berarti ya, yang perlu dibagi 2, nanti silakan berembuk ya. Kalau ada 9, berarti ada yang 5-1, ada yang 4-1 gitu ya. Kalau tadi kan sebelumnya ada 8 ya, nah bagi 2 tinggal 4 gitu. Tapi kalau ada 1 sisa, maka perlu ada gabung salah satu gitu. Yes, sudah cukup clear? Ada pertanyaan? Silakan. Materinya nanti saya share ya di LMS ya. Videonya juga saya nanti akan rekam, masukin ke LMS juga ya. Terutama bagi Anda yang mau memperjelas ya penjelasan sebelumnya, atau kepada teman-teman yang nggak bisa hadir ya hari ini. Seperti itu. Oke, ya saya stop dulu sharingnya ya. Saya stop sharingnya. Silakan sambil nunggu kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Saya akan share ya. Sebentar saya sambil buka ya. Di mana ya? Simpan. Oke. Oh, di online. Baik. Tadi rasanya lagi buka LMS ya, tapi LMS-nya kemana nih? LMS. Oh ini ya. Oke ya, jadi nah silakan nanti disiapkan ya tugas individunya. Tadi bentuknya berupa semacam makalah gitu ya, makalah dalam A4 ya. Kemudian standar penulisannya seperti template TA ya, seperti template TA gitu ya, dengan Times New Roman ya. Kemudian standar caption ya, gambar, tabel gitu ya. Kemudian juga menggunakan daftar referensi yang memadai ya, seperti itu. Gitu. Kalian belajar lah ya bagaimana nulis ya, bagaimana ada tools untuk menulis.
Nama toolsnya itu adalah Mendeley ya. Nah ini. Oke. Oke. Ini saya share dulu aja sebentar ya. Silakan nanti bisa di capture ya sebelum saya masukin ke LMS ya, biar kalian bisa persiapan ya. Seperti itu. Nah ini ya, jadi ada tugas individu ya sebelum kita nanti masuk ke grup ya, di mana Anda diminta untuk menulis makalah ya dengan standar penulisan seperti di TA ya, buku TA. Jadi template TA itu bisa dipakai ya, dipotong-potong aja ya, disederhanakan. Kemudian ada cover ya, daftar isi tabel gambar ya secara otomatis ya. Kemudian nah ini kan bekas yang tahun lalu ya. Jadi ini sebetulnya latar belakang memilih peminatan masing-masing tentunya ya. Kalau kemarin karena SAG, ini SAG. Kemudian Anda pengen jadi apa gitu ya, target profesi di masa depan. Nah, nanti tentu harapannya bisa inline ya. Anda mau ngambil sertifikasi apa, kemudian target profesinya relevan ya dengan sertifikasi yang mau diambil. Kemudian kompetensi apa yang mau dibangun ya, kemudian profilnya, sertifikat apa ya yang akan dikejar. Seperti itu, kemudian mau gimana taktiknya ya, strateginya, seperti itu. Dan terakhir tak lupa referensi ya, daftar pustaka. Nah, tentu kalian perlu menggunakan tata tulis ilmiah yang baik ya. Gunakan apa style ya, kemudian word processor ya, kemudian daftar isi gunakan fitur otomatis ya. Nah, kalian mulai berlatih bagi yang belum ya, gunakan Mendeley ya. Mendeley itu aplikasi gratis ya untuk bisa disinkronkan dengan Microsoft Word biasanya ya. Seperti itu gitu ya. Kalau enggak pun Microsoft Word sebetulnya punya standar citation tools ya, bisa juga dipakai ya. Seperti itu gitu. Baik, itu kurang lebih ya. Saya masukin ke ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Belum ada sepertinya ya. Bentar, saya salin dulu. Sertifikat. Oke. Sementara saya postnya di WAG ya. Baik ya, saya coba posting di WhatsApp sementara ya, sambil nanti saya masukkan ke dalam LMS seperti itu. Oke ya. Nah ini waktunya 2 minggu ya, waktunya 2 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan masih ada sharing session lagi ya, pentingnya sertifikasi dan juga asosiasi profesi ya. Kemudian minggu depannya lagi, nah itu nanti dikumpulkan ya lewat LMS seperti itu. Gitu. Nah kemudian minggu depan juga setelah saya sharing ya tentang pentingnya sertifikasi dan juga keprofesian ya, peminatan dan juga asosiasi profesi ya. Nah kalian nanti sudah membentuk grup ya, kemudian nanti bisa ini ya, bisa ada semacam diskusi di grup ya, ada semacam diskusi grup untuk mendiskusikan mengenai ini ya, mau gimana ngambil pelatihannya ya, seperti itu gitu supaya ini. Alangkah baiknya sebelum masuk kelas nanti harus sudah koordinasi ya dengan laboratorium masing-masing supaya kalau penyelenggaraannya bisa difasilitasi oleh laboratorium ya,
maka harganya cenderung akan lebih murah ya, dinegosiasi ke ininya lebih mudah, lebih gampang seperti itu. Oke. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti untuk sesi pertama segitu dulu ya. Silakan dicek nanti di LMS ya tugasnya. Kemudian ya, udah itu dulu mungkin ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini semoga cukup jelas ya, dan ditunggu nanti ya rencananya bagaimana ya pendekatan untuk mengambil sertifikasinya gitu ya, pelatihannya seperti apa gitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa lagi di Sabtu depan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Saya end meeting ya.